tugas 1 pemrograman berbasis web ini, kita disuruh untuk membuat aplikasi website pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Jadi halaman yang harus dibuat itu yang pertama ada halaman login. Di sini ada halaman login, yang dimana di halaman login ini kita perlu membuat sebuah form untuk pengisian email dan password. Kemudian juga membuat pop-up alert. Terus selanjutnya juga disuruh untuk membuat dashboard menu. Jadi di dashboard menu ini nanti akan ada navigasi dan tampilan greeting. Terus lanjut di bagian halaman lainnya gitu, kita disuruh untuk membuat informasi stok bahan ajar gitu. Nah, jadi nanti di sini website saya buatnya itu akan menampilkan 3 halaman. Yang pertama ada halaman login, kemudian tampilan dashboard atau halaman dashboard, dan shipment tracking. Jadi di sini saya bikin 3 halaman. Nah, tadi yang pertama ada login, terus dashboard, dan shipment tracking. Jadi yang pertama dari halaman login dulu. Di sini saya menggunakan struktur split screen layout. Jadi akan dibagi 2 layar gitu. Jadi yang di sisi kiri ini untuk login section, dan sebelah kanan hanya illustration section gitu. Jadi biar tampilannya nggak terlalu sepi-sepi banget. Terus pada bagian atas form, sini saya menyertakan elemen figure untuk nambahin logo gitu. Terus di sini ya saya pakai span biar sejajar sama logonya gitu. Terus di bagian form, di sini saya buat ya untuk input email address dan password. Jadi di sini pakai tipe email, terus sama pakai tipe password. Terus bawahnya lagi tombol atau button gitu untuk login now dan sign up now. Don't forget password ya kalau lupa. Cuman dia saya nggak bikin tampilan untuk forget passwordnya gitu, jadi cuman ya buttonnya aja. Terus jadi kalau misalnya kita login di sini pakai email yang sudah didaftarkan, aceh.id. Oke, yang pertama ketika saya memasukkan password yang salah, dia akan menampilkan pop-up pemberitahuan kalau password yang dimasukkan itu salah. Jadi kalau lanjut di sini, jadi kalau misalnya dimasukkan password yang benar, dia akan beralih atau masuk ke halaman dashboard seperti ini. Nah, jadi di bagian dashboard ini saya buatnya seperti ini. Jadi setiap user yang masuk ke dalam atau login ke website ini, dia akan ditampilkan atau disapa gitu, hello welcome back Rina Wulandari. Terus kalau misalnya Agus, ya akan ada namanya Agus di sini. Terus ini juga nama user yang login. Terus kalau di sini saya juga buat di navigasi ada logout. Jadi kalau klik logout, dia akan masuk ke halaman login. Terus jadi yang pertama di bagian atas, di sini saya membangun atau membuat sebuah header atau navbar yang di atas. Ini saya membangun sebuah header atau navbar. Jadi selain logo kita, di sini ada fitur drop down report. Jadi kalau dia akan menampilkan 2 navigasi. Terus
Ini untuk tracking material info, shipment tracking. Jadi yang bagian dashboard dulu. Terus di bagian tampilan awal di sini kan ada get start. Jadi kalau diklik dia akan otomatis ke bagian add new stock. Jadi di sini saya cuma nambahin ID terus manggil add new stock ini kayak gini jadinya. Jadi kalau misalnya dilihat di get start ini saya panggil from stock ya, kita di add new stock ini saya membuat ID. Di sini saya membuat ID from stock, jadi ketika saya panggil di sini maka dia akan otomatis berpindah ke halaman add new stock. Terus di bagian add new stock di sini kita bisa menambahkan beberapa stok gitu. Jadi user bisa memasukkan kode bahan ajar, misalnya SMIM 4403, terus data mining untuk nama material name-nya atau nama bahan ajar, terus ya dan sebagainya. Di sini stoknya misalnya 90. Terus kalau misalnya diklik save, dia akan muncul di bagian teaching material stock list. Terus lanjut di bagian shipment tracking. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi fokus utama di sini adalah di halaman source kontainernya. Jadi ini saya menggunakan technique overlay di mana kotak pencariannya itu diletakkan di atas sebuah gambar. Jadi ini sebuah gambar, kemudian di sini kotak pencarian di tengah-tengah gitu. Jadi jadi di sini itu gunanya untuk tracking delivery status. Jadi ketika kita memasukkan kode nomor delivery-nya, delivery order, maka dia akan menampilkan track delivery statusnya di bawahnya seperti ini. Ya, jadi ketika saat tombol search ini diklik, itu sistem akan menjalankan fungsi JavaScript atau lacak pengiriman untuk memanggil data dari data.js. Jadi ketika data itu ditemukan, bagian tracking result itu akan muncul gitu seperti ini. Jadi di sini ada delivery progress, terus number delivery order, order timeline, tracking information. Oke, jadi untuk yang order timeline ini untuk melihat riwayat perjalanan paket secara kronologis gitu. Terus tracking information untuk jadi semua data administratif ditampilkan dalam bentuk details gitu, dari nama penerima, terus tanggal kirim, ekspedisi yang digunakan, sampai total biaya gitu. Oke, terus di sini untuk delivery progress, prosesnya itu akan menyesuaikan dari status yang ditampilkan di delivery order number sini. Jadi kalau misalnya on the way, maka dia hanya sampai ship doang. Terus kalau misalnya finish, dia akan sampai delivery. Jadi tergantung dari status di sini. Misalnya di sini saya buat contohnya. Stock. Nih, di sini kita bikin 3 kondisi. Jadi jika statusnya itu adalah finish, maka dia akan 100% menampilkan 100% proses itu sampai akhir. Terus ya kalau yang statusnya adalah on the way, maka 65% atau cuman sampai ship doang. Terus age
share dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya else berarti dia hidden gitu, jadi nggak akan tercentlang gitu semuanya gitu.